Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandi Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Nafi, tim Toko Mandi Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya mau mengajak sahabat Toko Mandi Indonesia untuk mengikuti aktivitas saya pada pagi hari ini. Jadi saya itu kalau ini sekarang tanggal 2 Mei 2023 atau awal bulan, aktivitas yang paling yang wajib saya lakukan setiap awal bulan adalah closing bulanan atau tutupan bulanan. Jadi apa saja sih yang saya lakukan atau secara administrasi apa saja yang saya rekap begitu. Jadi mungkin nanti bisa tiru untuk teman-teman semuanya. Jadi untuk saat ini just info untuk toko yang kami kelola saat ini sudah ada 8 toko yang kami kelola. Terus setiap akhir bulan toko-toko itu akan melaporkan closing bulanannya. Jadi saya bikin grup, jadi TMI closing bulanan seperti ini. Jadi memang mereka untuk laporan bulanan. Jadi isinya mereka laporan bulanan seperti akumulasi omset, akumulasi transaksi, pembayaran debit, total laba jual, total stok dagangan, fisik uang, terus sisa saldo payment point begitu, sama filenya laporan penjualan harian, laporan penjualan per item. Terus banyak ya, jadi banyak toko-toko ini. Jadi mereka laporan apa? Nah, kalau ini foto-foto rekapan. Jadi setiap toko wajib melaporkan seperti ini. Untuk kemudian admin akan rekap, terus baru saya ngecek ya. Ya, jadi mereka akan laporan seperti ini. Apa saja yang dilaporkan kalau saat closing bulanan itu? Yang pertama yang dilaporkan adalah untuk data yang dikirim adalah penjualan per item. Jadi penjualan per itemnya, terus laba jual per item, terus ada total, terus ada laporan penjualan harian. Jadi per hari. Tadi ada per item, terus per hari, terus ada laporan penjualan per item, harian, laba jual, sama daftar item. Ya, jadi ada 4 file yang dikirim, ada 4. Terus untuk rekapannya, jadi ini ada contoh, kelihatan ya. Nah, ini laporan penjualan. Nah, ini nama tokonya tak hilangin dulu biar gak kelihatan. Nah, teman-teman saya lihat ke ini. Ya. AKM sales itu maksudnya akumulasi penjualan ya, terus akumulasi transaksi debit, terus adalah jumlah hari buka, karena hari buka itu ada yang 28, ada yang 29, 30, ada 31. Terus laba jual ya, saya diktein dari sini aja, laba jual, terus total stok dagangan saat ini ya, total update saat ini dagangan berapa, terus fisik uang berapa, fisik uang terakhir yang ada di toko berapa ya. Terus fisik uang kas ya, uang kas itu adalah uang untuk kembalian begitu, itu yang kita cek. Terus saldo payment point itu saldo virtual untuk pulsa token gitu, saldo masih berapa. Penjualan kardus itu juga direkap. Terus penjualan payment point penjualan virtual ini saya rekap karena ini nanti akan kaitannya dengan laba, jadi rekapannya supaya tidak nyampur ya. Terus ada beban biaya lembur, internet atau telepon, ATK atau alat tulis kantor, air minum, pulsa listrik. Ini yang wajib ya, yang pasti akan keluar. Terus sama lain-lain. Lain-lain itu biasanya mereka ada misalkan contoh servis AC, ada perbaikan apa, ada pembelian apa, yang mana pembelian atau perbaikan itu harus ACC dari kami. Total berapa? Terus saldo plastik atau roll stroke, plastik kecil berapa, plastik sedang berapa, plastik besar berapa, roll stroke berapa. Nah, seperti ini ya. Terus keterangan tambahan, oh berarti kemarin saat lain-lainnya ada 489 itu digunakan untuk beli plastik 434.000, terus beli celing cairan pembersih kaca, terus sumbangan ini mungkin sumbangan bisa sumbangan Agustusan atau sumbangan kontribusi terhadap warga sekitar atau lingkungan begitu ya. Nah, ini ada banyak ya, ini tim ini, terus ini ada lagi ya, mereka akan rutin. Jadi memang
grup ini memang sifatnya untuk hanya report saja, tidak untuk komunikasi. Kalau ada yang salah, kalau nggak kita japri langsung, kita telepon ya, kita nanti komunikasi di grup lain supaya grup itu nanti akan kalau ada kesalahan atau ada sesuatu itu tidak numpuk-numpuk chatnya. Jadi kami buatkan khusus grup closing begitu. Ya, jadi yang kita lakukan itu, terus habis itu setelah sudah masuk ke grup, nanti admin tim kami akan merekap. Terus habis tim kami ngerekap, nanti saya dikirim ke saya semua. Terus nanti habis itu saya analisa. Terus kalau sudah settle, nanti kami kirim. Ada yang kami kirim ke mitra, yang punya kami sendiri berarti kan tidak ada pertanggungjawaban. Tapi kalau yang itu toko mitra atau yang kerjasama dengan toko Mandiri Indonesia, nanti kami kirim ke toko Mandiri Indonesia. Rekapannya seperti apa ini saya lihat, Nah ini teman-teman, ini ada rekap PNL. PNL itu profit and loss, jadi laba rugi toko ya. Ini ada 2022, ada 2023. Sebenarnya sudah ada 2021, 2020, 2019, 2018. Itu karena saya ganti laptop, jadi itu masih kesimpan di laptop lama. Ini yang di laptop baru ini ada PNL 2023. Nah ini ada PNL Januari, Februari, Maret, April. Nah ini yang April saya coba buka. Nah yang kita buat laporan adalah di sini ada laporan bulanan Han Minimarket Konsultan. Ini ada laporan keseluruhan, kalau teman-teman tidak perlu ini karena ini adalah laporan ya stok gudang saya, stok aset, stok dagangan semua toko begitu. Jadi total aset perusahaan. Terus ini ada payroll. Payroll itu penggajian seluruh tim kami. Terus ini ada PNL gas. Itu profit and loss CV perusahaan kami. Jadi secara keseluruhan berapa profitnya perusahaan kita. Nah, terus ini ada PNL Toko Mitra April 2023. Nah, ini yang saya rekap. Nah, ini nanti saya lihatkan rekapannya apa saja. Ya, nama tokonya saya tutup dulu. Nah, supaya bisa fokus lihat. Apa saja yang saya rekap ini salah satu toko mitra kita ya. Jadi kita sheetnya juga ada banyak. Ada SMM, ini nama toko juga saya samarkan atau untuk supaya memudahkan teman-teman menyebutkan tokonya. Jadi saya buatkan inisial. Ada SMM, ada PMM, SMW, SMB, WM, TMN, TMI PDA 7. Ya, ada Good TMI. Ya, ini saya kasih contoh salah satu ya. Salah satu contoh. Nah, contoh ini akumulasi omset 121 juta. Jumlah buka hari 28, jumlah omset 4.300.000, margin 13%, margin RP 15.800.000 ya. 18.800. Terus ini ada kasir, pramuniaga, ini beban biaya ya, internet atau telepon. Terus bensin genset, ada alat tulis kantor, ada air minum, pulsa listrik, roll setruk, terus biaya lain-lain. Nah, karena ini April, kemarin ada THR, ya ada THR ini, THR April. Kalau bulan-bulan biasa nggak ada. Total beban biayanya berapa? Ya, total beban biayanya berarti sini ada 9 juta, laba bersihnya adalah 6 juta. Begitu konsepnya, ya. Nah, ini contohnya. Jadi ini kita rekap seperti ini. Jadi setiap bulan kita rekap terus begitu. Jadi setiap bulan pasti kalau saya menggunakan 4 ini karena kaitannya dengan perusahaan juga. Tapi kalau misalkan toko sebenarnya untuk PNL aja cukup. Begitu. Nah, jadi begitu sahabat Toko Mandiri Indonesia, yang aktivitas yang saya lakukan setiap akhir bulan atau awal bulan adalah seperti itu. Pentingnya PNL atau pentingnya perekapan bagi saya adalah saya bisa mengukur seberapa kredit keuangan kami, seberapa tingkat perkembangan toko-toko kami, apa yang kami lakukan, ada perubahan atau bagaimana versi bulan lalu, itu perbandingan itu yang kami lakukan. Pada prinsipnya memang pada prinsipnya begini ya, kalau kita fokus serius usaha mesti itu butuh. Tetapi begini, itu kalau saya tetap hitam di atas putih. Tapi ketika kita melakukan toko, meskipun kita tidak melakukan itu sebenarnya tidak masalah. Hanya dengan adanya pembukuan yang detail, dengan adanya pembukuan yang jelas, itu mempermudah atau membantu kita
tahu bagaimana kondisi keuangan toko kita atau bagaimana kondisi keuangan bisnis kita begitu. Jadi ini sifatnya sharing apa saja yang saya lakukan setiap akhir bulan. Nah, ini saya sharingkan kepada sahabat Toko Mandiri Indonesia ya. Saya lagi kenapa tadi rekapnya banyak karena selain toko juga saya ada rekap perusahaan. Tetapi kalau hanya untuk rekap toko saja itu satu saja cukup PNL ya. Bagi mitra atau sahabat Toko Mandiri Indonesia yang mau gabung silahkan, kalau misalkan memang butuh formatnya nanti bisa kami kirim. Tapi prinsipnya semua mitra insya Allah sudah ada itu, karena sebenarnya kita setiap setiap toko mitra itu kan ada PIC-nya itu yang ngerjain siapa, itu juga ada grupnya, grup untuk komunikasinya. Jadi ada setiap laporan-laporannya, keuntungannya. Jadi di grup kita itu ada yang namanya sebanyak ini grupnya. Nah, jadi ini toko-toko yang kita buka. Ada kalau yang di HP ini ada kurang lebih 40 sampai 50-an grup ya. Kalau yang di HP satunya ada 30 20 lah. Ya masing-masing ini ada leadernya kita masing-masing. Jadi kita akan pantau terus ya sampai dengan 1 tahun. Tetapi biasanya kita fokus intens itu di 1 sampai 3 bulan pertama, karena itu akan grup pasti akan rame, akan banyak pertanyaan. Tapi di bulan keempat biasanya itu mitra sudah pinter, sudah ngerti, sudah tahu. Jadi hanya konseling aja, hanya lewat telepon aja, tetapi kita tetap ngecek laporan-laporan perkembangannya begitu, bagaimana toko. Kalau misalkan kadang ya karena saya butuh itu, saya butuh ilmu itu, saya butuh sharing itu, kadang yang omsetnya bagus ya saya tanyain gimana caranya itu. Kalau yang omsetnya redup juga saya tanyain gimana, terus apa saja yang sudah dilakukan. Saya kemarin melakukan ini di toko saya berhasil, coba bisa disarankan. Arahnya lebih yang ke konseling itu, karena tidak ada kewajiban khusus, karena hubungan kita dengan mitra adalah ya hubungan yang sifatnya tidak mengikat begitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.